Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di video yang terakhir kita telah mempelajari tool AI gratis yang dapat kita gunakan untuk membuat slide presentasi secara sekejap dan otomatis hanya dengan menuliskan topik yang kita inginkan dan jumlah slide yang kita inginkan. Di tool AI tersebut dia langsung akan membuatkan slide-slide yang berisikan gambar maupun informasi yang sesuai dengan topik yang telah kita tulis tadi. Sedangkan di video sebelumnya kita telah membandingkan 4 chatbot AI terkenal, salah satunya ChatGPT, dan dari video tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya ChatGPT bukanlah tool AI yang mampu memberikan jawaban paling akurat ketika kita memberikan suatu pertanyaan, dan dia juga tidak bisa memberikan data publikasi ilmiah yang kita inginkan. Sedangkan chatbot yang lain ada yang mampu memberikan data publikasi ilmiah hingga diajak diskusi dengan topik yang real time yang terjadi hingga tahun dan bulan yang sedang berjalan. Oke, lalu apa yang akan kita pelajari pada video kali ini? Di video kali ini kita akan coba pelajari tool AI yang tidak hanya mampu memberikan jawaban dari pertanyaan penelitian yang kita berikan, tetapi dia juga dapat membuat literatur review seperti gambar di belakang ini, bahkan hingga mampu memvalidasi klaim yang kita berikan. Langsung saja kita pelajari tool AI tersebut. Nama tool AI-nya adalah Epsilon. Kita bisa menuliskan seperti ini ya, Epsilon spasi AI. Kemudian di hasil pencarian kita bisa memilih yang ini, epsilon-ai.com, AI Search Engine for Scientific Research. Ya, nah ini websitenya seperti ini tampilan depannya. Di sini ada kolom untuk menanyakan pertanyaan penelitian kita, dan di sini juga bisa ada login dan sign up ya. Kita bisa langsung memberikan pertanyaan penelitian kita di sini tanpa login. Tetapi sepertinya lebih enak login ya, biar nanti histori yang kita lakukan bisa tercatat. Sehingga kita perlu login, tetapi kalau belum punya akun kita bisa sign up juga. Nah, ketika sign up kita bisa menggunakan akun Google kita. Nanti tinggal dipilih saja akun Google yang ingin kita gunakan. Misalkan saya menggunakan email dari institusi saya. Kemudian kalau muncul tampilan ini kita klik continue seperti biasanya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tampilan Epsilon setelah kita menggunakan akun kita. Nah, di sini ada tell us more about yourself. Jadinya kita harus menceritakan kita ini siapa gitu ya. Misalkan saya pilih karena dosen ya, maka faculty. Kemudian confirm. Nah, sekarang kita coba menanyakan sesuatu pada dia. Ini sebetulnya kita bisa memberikan pertanyaan dalam bahasa Indonesia ya, tetapi nanti jawaban dan dasar ilmiah yang dia berikan hanyalah dari referensi berbahasa Indonesia. Sehingga kita bisa menggunakan bahasa Inggris seperti ini. Misalkan kita ingin melakukan penelitian atau membuat makalah atau membuat artikel terkait senyawa alami yang dapat bertindak sebagai anti-cancer. Nah, ini bisa kita copy, kemudian kita tanyakan di sini, apakah ada atau apa saja senyawa alami yang dapat memiliki properti anti-cancer. Nah, kemudian kita bisa enter. Nah, di sini si Epsilon akan mencarikan paper-paper yang mampu mendukung jawaban dari pertanyaan yang kita berikan. Kita tunggu sebentar prosesnya sehingga dia nanti akan memunculkan berbagai paper yang relevan dari pertanyaan tersebut. Dan di sini bisa kita lihat ya, dia tidak hanya membaca 5, 10 ataupun 20 paper, tetapi dia membaca hingga 92 paper. Mungkin tergantung pertanyaan kita ya. Kalau pertanyaan kita didukung oleh lebih sedikit paper ya mungkin lebih sedikit. Kalau lebih banyak mungkin di sini yang dia baca juga lebih banyak. Namun dari sini bisa kita lihat dia bisa membaca puluhan paper sekaligus, kemudian dia akan memberikan respon dari berbagai paper tersebut. Oke, ini sudah muncul hasilnya ya. Setelah dia membaca puluhan paper, dia menghasilkan respon seperti ini. Natural product, such as flavonoid, licorice, dan sebagainya, ini dapat menjadi atau memiliki efek anti-cancer. Kemudian di sini dikatakan lebih dari 60% obat untuk treatment cancer berasal dari sumber alami dan sebagainya. Nah, ini jadinya respon dia ketika menjawab pertanyaan ini. Kemudian di sini bisa kita lihat puluhan paper yang sudah dia dapatkan. Ya, ini title-nya, kemudian ini tahunnya, kemudian ini nama author-nya. Ketika kita klik tanda panah di sini, maka dia akan memunculkan abstraknya. Bahkan reference sama citation-nya juga muncul.
Nah, kalau kita ingin minimize, kita bisa klik tanda panah ini lagi. Kemudian di sini ada tanda plus. Nah, tanda plus ini bisa nanti kita gunakan ketika artikel ini menurut kita penting sehingga bisa kita masukkan ke My Library, gitu. Nah, kemudian di sisi sini kita bisa mengatur tampilannya manakah yang paling muncul terlebih dahulu. Apakah berdasarkan relevansi dari pertanyaan kita atau kita hanya ingin melihat referensi-referensi yang citasinya tertinggi terlebih dahulu. Maka tinggal kita pilih yang citation. Atau kita ingin yang paling update muncul terlebih dahulu, maka kita bisa pilih yang year atau tahun. Atau juga misalkan kita hanya ingin mencari referensi yang PDF-nya bisa di-download, maka kita pilih yang available PDF. Oke ya, ini tampilannya seperti ini. Kemudian menariknya di sini juga ada filter ya. Ini kalau kita klik, kita bisa mengatur. Oh, saya hanya ingin mencari paper-paper yang dari 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Maka nanti ini tinggal diubah ya tahun awalnya. Kemudian oh, saya hanya ingin menjawab pertanyaan itu dari paper-paper yang memang citasinya tinggi. Maka ini minimum citation-nya bisa kita ubah. Kemudian nanti tinggal diklik apply begitu. Oke, ini fitur pertama dari dia. Dia bisa menjawab pertanyaan ilmiah. Nah, sekarang kita ingin melihat fitur kedua. Dia bisa membuat literature review semacam ini. Bagaimana caranya? Nah, di sini ya ada search for publication. Nah, ini bisa kita pilih. Kemudian misalkan ya kita ingin membuat literature review terkait senyawa alami sebagai anti cancer. Maka ini bisa kita tuliskan di kolom sini. Kemudian kita tinggal enter dan kita tunggu lagi proses pencarian dia untuk membuat literature review menggunakan topik senyawa alami sebagai anti cancer. Nah, ini ya, ini dia sudah mengumpulkan paper-paper yang berkaitan dengan topik tersebut. Lalu, apa selanjutnya yang bisa kita lakukan? Nah, di sini ada generate literature review. Ini bisa kita klik sehingga dia akan membuat literature review berdasarkan puluhan paper yang sudah dia kumpulkan tadi. Nah, ini proses dia membuat paragraf literature review terkait senyawa alami sebagai anti cancer. Nah, ini bisa kita lihat ya, dia semacam membuat literature review untuk tesis atau disertasi ataupun juga untuk publikasi ilmiah, sehingga berdasarkan literatur review ini nanti bisa kita susun literatur review kita sendiri ya. Pesan saya jangan langsung di copy ini ya, karena kita harus tetap bijak ya, kita memiliki integritas akademik dan sikap ilmiah. Jangan sampai semua hasil dari AI langsung kita salin. Kita baca dulu atau mungkin kita rewrite terlebih dahulu ya, kita bahasakan dengan bahasa kita terlebih dahulu sehingga kita tetap menjaga sikap dan integritas kita sebagai akademisi maupun sebagai peneliti. Tetapi ini sungguh luar biasa ya. Dia dengan puluhan paper yang sudah dia kumpulkan berdasarkan topik yang kita tuliskan langsung bisa membuat paragraf yang sangat baik berkaitan dengan topik tersebut. Dan ini menurut saya berkualitas sekali begitu, karena hampir setiap informasi yang dia sampaikan itu didukung oleh citasi atau referensi. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lanjutannya, ada prompt lanjutan yang nanti bisa kita pilih ya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan topik yang tadi sudah kita tanyakan atau kita tuliskan di sini. Begitu juga di menu pertama tadi. Di menu pertama tadi kita tanya apa saja senyawa alami yang dapat bertindak sebagai anti cancer. Tadi kalau Anda jeli di bagian bawah juga ada pertanyaan lanjutan. Misalkan tadi apa saja metode ekstraksi untuk mengambil senyawa alami tersebut. Apa saja kanker yang bisa diobati oleh senyawa alami tersebut. Nah, itu tadi muncul seperti itu. Sehingga dengan menggunakan epsilon ini kita bisa mengeksplorasi topik kita dengan runtut dan sistematis. Nah, kemudian fitur selanjutnya adalah dia dapat memvalidasi klaim yang kita berikan. Misalkan ya, saya mempunyai klaim seperti ini. Ya, mengkonsumsi obat-obatan terlalu banyak akan memiliki dampak negatif kepada kesehatan. Nah, ini bisa kita masukkan ke sini, kemudian kita klik enter lagi. Sehingga dia akan mencarikan lagi puluhan paper yang mendukung atau menolak, yang setuju atau tidak setuju dengan klaim yang kita berikan. Nah, ini hasilnya cepat sekali ya ini. Nah, ini ada paper yang pertama, kemudian dia katakan pengonsumsian obat ini secara tinggi ini dapat memberikan adverse health outcome, jadinya dampak negatif kepada kesehatan. Kemudian ini juga ya, ini jadinya dia menggunakan terapi ini untuk menurunkan konsumsi obat yang berlebihan. Kemudian ini juga ya, dan seterusnya, jadinya dia mengumpulkan berbagai paper yang sejalan dengan klaim kita ataupun bahkan yang tidak sejalan dengan paper kita.
Ini nanti bisa kita baca satu persatu begitu ya. Kemudian nanti kalau kita ingin mendalami lebih lanjut, kita bisa memberikan klaim yang lain. Oke, itu ya. Dan ini ya, bisa kita lihat, kita kalau menggunakan akun gratisan diberikan kesempatan 25 kali pencarian ya. Sehingga nanti misal akun kita sudah habis, ini sudah menggunakan 25 pencarian. Nah, kita bisa punya dua pilihan ya, bisa kita upgrade ya. Bisa kita upgrade menggunakan akun yang berbayar atau kita menggunakan akun email lain. Sehingga kita bisa mencari lagi 25 topik, 25 klaim, ataupun membuat 25 literatur review terkait topik yang kita berikan. Oke, demikian ya penjelasan saya terkait tool AI yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, membuat literatur review, hingga memvalidasi klaim yang kita berikan. Terima kasih, di video selanjutnya kita akan tetap mengeksplorasi AI lain yang bermanfaat untuk penelitian kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.